Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagiono. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknologi strategi. Yang pertama, perkenalan dari kelompok saya. Yang pertama namanya Ana Mudina, kedua Isnan Habibi, Marisa Ulfa, Muhammad Suki Nugraha, Wagiono, dan Tia Sulistiawati. Dalam presentasi ini kita akan membahas ada 6. Yang pertama konsep strategi, yang kedua SWOT, yang ketiga formulasi, yang keempat keunggulan utama, yang kelima strategi leader, yang kelima follower teknologi. Konsep dasar strategi adalah strategi merupakan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Perusahaan mengembangkan suatu strategi harus menentukan kompetensi inti dengan peluang industri. Tingkat level strategi ada 2. Yang pertama, strategi untuk organisasi keseluruhan dan strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Pengertian strategi sendiri adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Konsep dasar strategi. Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut. Pengertian umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pengertian strategi secara khusus, yaitu tindakan yang bersifat inkremental, senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti atau core competencies. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Maudina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. Di dalam slide tersebut ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Philip Kotler, yaitu sebagai evaluasi terhadap seluruh kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian menurut Rangkuti, SWOT merupakan salah satu cara atau pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam memilih strategi. Dari definisi kedua tersebut, dapat kita ambil garis besarnya, yaitu SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik atau di atas rata-rata industri. Contohnya seperti merek produk yang kuat di pasaran atau lokasi cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia atau dunia. Bisa juga dengan sumber daya manusianya seperti struktur organisasi yang baik dan kepemimpinan yang kuat atau tim teknik yang hebat. Yang kedua, weakness atau kelemahan merupakan kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan adanya keterbatasan dari sarana dan prasarananya. Misalnya kekurangan tim teknis yang handal, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, opportunity atau peluang merupakan kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis.
Contohnya bisa dengan melakukan ekspansi pasar yang sebelumnya misalkan hanya di satu negara menjadi ekspor ke beragam negara. Yang keempat, threat atau ancaman merupakan suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Perkenalkan, nama saya Marisa Ulpah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang formulasi strategi dan tahapan formulasi strategi. Secara umum, pengertian dari formulasi strategi adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menerapkan tujuan strategi dan keuangan perusahaan, serta merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Marton menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang saling menunjang antara struktur organisasi dan budaya perusahaan, peran individu, teknologi, struktur organisasi, dan proses manajemen yang dipengaruhi oleh lingkungan sosioekonomi eksternal, serta lingkungan teknologi eksternal dalam metodologi pembentukan sebuah strategi. Tahapan formulasi merupakan bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi bentuk sistematis. Ada 5 tahap implementasi. Yang pertama, pengumpulan dan analisis keterangan strategis. Analisis di sini dapat menilai kecenderungan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, baik dari segi eksternal dan internal. Yang kedua, formulasi strategi. Berdasarkan pada tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan biasanya tercantum dalam visi perusahaan. Tahap ketiga adalah perencanaan proyek industri strategis. Dengan menggunakan metode manajemen proyek yang canggih dan benar di mana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, dan diberi tahapan, dijadwalkan, disumberdayakan, dan diimplementasikan dan diawasi, maka proyek-proyek tersebut bisa dioptimalkan dalam suatu portofolio. Yang keempat, implementasi strategi. Tahapan ini merupakan tahapan pelaksanaan implementasi yang mana kualitas suatu proyek sangat diperhatikan. Untuk itu diperlukan suatu sistem komunikasi yang handal serta akurat yang dimulai dari tingkat rendah hingga ke tingkat yang paling tinggi. Yang kelima, pemantauan, peninjauan, dan pembaharuan strategi. Pada tahap ini diperlukan indikator internal kemajuan pada bidang tujuan dan langkah strategis kemajuan proyek, ataupun indikator eksternal asumsi dasar yang menjadi pencipta visi umpan balik dari berbagai sumber kegiatan, baik itu untuk jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang, harus dioptimalkan secara terus-menerus. Saya akan meneruskan materi tentang keunggulan utama dalam perannya sebagai tolak ukur bagaimana produk tersebut menjadi hal yang unggul dari kompetisi di pasaran. Tentunya dihasilkan dari perencanaan, strategi, dan promosi suatu produk yang dipersiapkan. Sejarah munculnya istilah dari keunggulan kompetitif atau dalam bahasa Inggris disebut dengan competitive advantage berasal dari judul buku yang sama dari Michael Porter. Sementara itu, Porter 1985 P.3 menyatakan bahwa sebuah nilai merupakan
merupakan apa yang diminati oleh pembeli untuk membayar dan nilai superior. Sumbernya berasal dari penawaran harga lebih rendah dari produk pesaing dengan peminatnya yang sama atau menghasilkan manfaat yang lebih baik, bahkan lebih dari diharapkan, atau harga produk pesaing yang lebih tinggi. Fungsi keunggulan kompetitif. 1. Bagi perusahaan, sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya saat memiliki produk sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, untuk konsumen. Bagi konsumen, dengan adanya kemajuan dari suatu produk atau layanan, maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan selama ini atau mungkin lebih, bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting. Suatu produk serta nilai diguna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Yang ketiga, yaitu bagi investor. Untuk investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Penilaian ini pada dasarnya untuk menilai apakah perusahaan layak dan kinerjanya bagus dan perusahaannya mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Keunggulan utama. Strategi membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Yang kedua, strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Yang ketiga, fokus strategi. Dalam strategi fokus perlu diperhatikan adanya hal berikut ini, yaitu pada pasar mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Yang keempat, strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk, melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Yang kelima, strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pembisnis. Yang keenam, aliansi strategi merupakan sebuah strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antara pembisnis, konsumen, penyuplai, pembisnis lainnya, dan produsen. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi leader. Nah, di sini ada apa itu kepemimpinan strategis. Nah, menurut Chiron, kepemimpinan strategis adalah cara seseorang pemimpin di sebuah perusahaan menyusun strategi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kemudian, strategi tersebut harus memetakan langkah-langkah yang perlu diambil perusahaan untuk beralih dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Beberapa cara problem solving yang dapat dilakukan untuk itu bisa termasuk merombak atau menciptakan struktur organisasi baru hingga mengalokasikan sumber daya. Ini terus, namun strategi yang dibuat tidak boleh hanya didasarkan keputusan untuk sekarang ini. Pemimpin juga harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian sederhana tujuan kepemimpinan strategis adalah mempersiapkan organisasi menghadapi apapun yang benar mungkin terjadi di masa depan, baik itu berupa risiko yang benar-benar baru ataupun tantangan dari masa lalu yang mungkin terulang kembali.
Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri kepemimpinan strategis. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri kepemimpinan strategis. Yang pertama dimulai dari antisipatif. Pemimpin strategis harus senantiasa waspada dalam mengamati kondisi industri untuk bisa mendeteksi ancaman, tantangan, dan peluang yang ambigu di hadapan bisnis mereka. Kemudian yang kedua, pikiran terbuka. Demi mencapai ini, seorang pemimpin membutuhkan kesabaran dan keberanian dan pikiran terbuka. Terus yang ketiga, banyak akal. Nah, setiap masalah pasti butuh solusi. Pemimpin strategis harus menghasilkan ide untuk itu dan menyajikannya. Terus yang keempat, membuat keputusan dengan cepat. Nah, seorang pemimpin strategis harus mampu membuat keputusan yang sulit sekalipun dengan cepat ketika dibutuhkan. Terus yang kelima, keterampilan diplomasi. Pemimpin strategis harus mahir dalam menemukan titik temu ketika mendiskusikan rencana kerja yang sudah diputuskannya bersama stakeholder. Terus yang terakhir, sini yang keenam, tidak takut gagal. Mengusung kepemimpinan strategis artinya seorang leader harus bisa belajar dari kesalahan untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Kemudian di sini selanjutnya kelebihan dan kekurangan kepemimpinan strategis. Saya mulai dari kelebihan. Kepemimpinan strategis memberi pemimpin kerangka kerja untuk membimbing orang-orang di bawahnya mencapai visi yang diinginkan. Nah, di sini ada keuntungan lainnya dari gaya pemimpin strategis yang perlu kita tahu. Yang pertama, ada mendorong semua orang yang terlibat untuk selalu berpikir kritis dan objektif. Kemudian mendorong kontribusi aktif dan sense of belonging yang kuat dari setiap anggotanya. Terus yang ketiga, mencegah dan mengurangi risiko konflik. Yang keempat, menggiatkan kolaborasi antar departemen. Nah, kemudian menguatkan komitmen kerja yang loyalitas setiap anggotanya. Terus kemudian alur komunikasi yang jelas di seluruh bagian organisasi bila dilakukan kemudian alur komunikasi yang jelas di seluruh bagian organisasi. Terus selanjutnya, bila dilakukan dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas, manajemen strategis dapat menjamin kesuksesan jangka panjang. Kemudian di sini ada kekurangan dari kepemimpinan strategis. Namun sama seperti gaya kepemimpinan lainnya, manajemen strategis juga memiliki kekurangan, yaitu tidak benar-benar dapat memprediksi masa depan dan semua kemungkinan terburuknya. Terus yang kemudian, terlalu fokus pada masa depan, tidak benar-benar mengatasi masalah yang saat ini sedang ada di depan mata. Kemudian tidak begitu fleksibel jika ada suatu aspek dalam strategisnya ada yang perlu diubah dan dikoreksi sambil jalan. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi, kemudian berpotensi mengucurkan biaya tambahan, terutama jika strategi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang flower teknologi. Di sini ada teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan hal-hal fisik dan prosedur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pengetahuan adalah pemahaman dan pertimbangan mengenai kapan dan bagaimana dan mengapa memberdayakan peralatan dan prosedur. Hal-hal fisik adalah perlengkapan dan peralatan, sedangkan prosedur adalah peraturan dan teknik untuk mengoperasikan peralatan dan mengerjakan pekerjaan. Teknologi tidak dapat muncul begitu saja, namun terbentuk dalam jaringan pendukung yang mengelilinginya. Jaringan pendukung meliputi hubungan fisik, informasional, dan organisasional yang membuat teknologi tersebut lengkap dan menjadikannya berfungsi untuk yang dikehendaki. Kemudian, teknologi merupakan salah satu faktor pendukung paling penting untuk bergerak pada kompetisi global. Sebagaimana ditunjukkan pada penelitian-penelitian terdahulu,
Perusahaan yang mau berinvestasi pada teknologi baru cenderung mempunyai daya saing yang kuat dilihat dari posisi keuangan, manajemen, dan operasinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang tidak memiliki ahli teknologi. Suatu penelitian pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika menunjukkan bahwa peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi sejalan dengan profitabilitas dan pengenalan produksi baru. Itu diucapkan oleh Steele tahun 1998. Penelitian lain menunjukkan bahwa lebih dari 1.300 perusahaan di Eropa, Jepang, dan Amerika yang memfokuskan pada pengembangan teknologi informasi menunjukkan hasil adanya hubungan yang kuat antara kinerja keuangan dengan inovasi teknologi. Root itu dari Root 1996. Bahkan perusahaan kecil yang memiliki pengetahuan teknologi dan pengetahuan komputer yang berbasis pada teknologi informasi akan mencapai keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Selanjutnya di sini ada teknologi baru menurut Gaither. Yang pertama itu resiko teknologi mengganggu sistem operasi yang sudah ada. Selain itu juga resiko keusangan atau tertinggal, mengingat teknologi dapat berubah begitu cepat. Jika organisasi tidak pintar untuk mengimplementasikan teknologi yang sudah dibeli dengan cepat, maka organisasi tidak akan mendapatkan keuntungan, tapi malah akan menanggung biaya investasi yang besar atau mengalami kerugian. Yang kedua, risiko operasional. Pemasangan teknologi baru pada umumnya menghasilkan gangguan yang cukup signifikan pada operasi perusahaan. Paling tidak dalam jangka pendek seperti sistem operasi perusahaan yang dapat berakibat pada pengurusan kapasitas produksi yang sudah ada. Selain itu juga organisasi harus dapat menyiapkan sumber daya dengan melakukan pelatihan kembali operator yang akan mengoperasikan teknologi tersebut. Yang ketiga itu resiko organisasional. Perlu adanya komitmen dari top manajemen dan organisasi secara menyeluruh dalam mengatasi gangguan yang mungkin muncul dalam jangka pendek akibat dari pengimplementasian teknologi baru. Karena biasanya karyawan ada yang menolak untuk beradaptasi dengan teknologi baru karena mereka sudah nyaman dengan menggunakan teknologi yang lama. Tetapi dengan adanya dorongan dan komitmen yang kuat dari top manajemen dan organisasi secara keseluruhan, maka masalah tersebut akan dapat cepat teratasi. Kemudian selanjutnya yang keempat itu resiko lingkungan dan pasar. Resiko lingkungan dan pasar adalah fluktuasi perubahan nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Selanjutnya di sini ada penggunaan teknologi ditunjukkan untuk mempermudah berbagai proses dalam operasi perusahaan. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat lebih mudah mencapai target yang mereka inginkan. Perubahan teknologi merupakan faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing. Perubahan teknologi merupakan faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diperoleh tidak hanya dengan menciptakan teknologi baru, tetapi pengembangan dan inovasi yang menggunakan teknologi informasi dan diintegrasi melalui sebuah strategi yang tepat akan memberikan nilai daya saing bagi perusahaan dan akhirnya daya saing perusahaan dapat menciptakan laba di atas rata-rata. Dalam penerapan teknologi diperlukan tingkat adaptasi yang cepat dan fleksibilitas yang tinggi untuk menciptakan kemampuan bersaing perusahaan. Partisipasi dari seluruh sumber daya yang ada dan dukungan dari manajemen dalam penyusunan formula strategi perusahaan memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kemampuan bersaing perusahaan. Dengan kemampuan bersaing yang baik yang dimiliki perusahaan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi tingkat kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang sudah teman-teman sampaikan sebelumnya maka dapat disimpulkan. Yang pertama, strategi merupakan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Perusahaan mengembangkan suatu strategi harus mencocokkan kompetensi inti dengan peluang industri. Yang kedua, SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Yang ketiga, secara umum,
Formulasi strategi adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi dan keuangan perusahaan, serta merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Keempat, dalam perannya sebagai tolak ukur bagaimana produk tersebut menjadi hal yang unggul dan kompetitif di pasaran. Tentunya dihasilkan dari perencanaan, strategi, dan promosi suatu produk yang dipersiapkan. Yang kelima, menurut Krohn, kepemimpinan strategis adalah cara seorang pemimpin di sebuah perusahaan menyusun strategi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sederhananya, tujuan kepemimpinan strategis adalah untuk mempersiapkan organisasi menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan, baik itu berupa resiko yang benar-benar baru ataupun tantangan dari masa lalu yang mungkin terulang kembali. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi ditunjukkan untuk mempermudah berbagai proses dalam operasi perusahaan. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat lebih mudah mencapai target yang mereka inginkan. Perubahan teknologi merupakan faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diperoleh tidak hanya dengan menciptakan teknologi baru, tetapi pengembangan dan inovasi yang menggunakan teknologi informasi yang diintegrasikan melalui sebuah strategi yang tepat akan memberikan nilai daya saing bagi perusahaan, dan akhirnya daya saing perusahaan dapat menciptakan laba di atas rata-rata. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Di sini kami hanya sedang belajar dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan terima kasih kepada dosen mata kuliah manajemen teknologi ERP Pak Asep. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.